Welcome to Under 90 Minutes. Berbisnis tidak hanya berbicara tentang keuntungan, pertumbuhan, maupun ekspansi pasar. Salah satu poin utama dalam menjalankan bisnis dan perusahaan adalah berbisnis secara etis dan bertanggung jawab. Jadi, sebelum berbicara menjalankan bisnis secara etis, pengendali perusahaan secara individu harus memiliki etika. Etika sendiri adalah keyakinan tindakan baik atau buruk yang dari tindakan tersebut dapat menghasilkan sebuah konsekuensi. Lalu, apa itu perilaku etis? Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Nah, di dalam perusahaan sendiri dikenal dengan istilah etika manajerial. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memandu para manajer dalam melakukan sebuah pekerjaan. Setidaknya terdapat 3 kategori general dan cara etika manajerial mempengaruhi kinerja orang. Yang pertama ada perilaku karyawan. Merupakan kategori yang meliputi aktivitas merekrut, memecat, memberikan upah, hak karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi. Nah, kategori ini meliputi isu perilaku karyawan terhadap pemilik perusahaan. Contohnya kasus penggelapan dana, penghilangan aset, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Lalu yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Berkaitan dengan etika perusahaan menjaga hubungan dengan agen ekonomi lainnya, seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, dan serikat buruh. Lalu bagaimana cara menilai perilaku etis? Adapun step-stepnya terdiri dari yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan. Lalu yang kedua, meninjau fakta untuk menentukan norma yang relevan. Dan yang ketiga, menentukan keputusan etis berdasarkan kebenaran. Terdapat setidaknya 4 norma dan persoalan yang ditimbulkan bisa mempengaruhi sebuah situasi. Yang pertama adalah utility, berkaitan apakah tindakan tersebut menguntungkan. Yang kedua adalah right, apakah tindakan menghargai hak-hak orang lain. Lalu yang ketiga adalah justice, apakah tindakan konsisten dengan apa yang dianggap adil? Dan yang keempat adalah caring. Apakah tindakan itu konsisten dan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lainnya? Ketika berbicara tentang etika manajerial dan tanggung jawab sosial, maka kita tidak asing dengan istilah CSR atau Corporate Social Responsibility. Merupakan konsep penyeimbang komitmen perusahaan terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya. Lalu, siapa saja sih kelompok berkepentingan itu? Yang pertama ada karyawan. Karyawan berhak diperlakukan secara adil. Bukan hanya dituntut atas kewajibannya, tetapi hak-haknya harus dipenuhi oleh perusahaan. Baik itu berupa gaji, bonus, uang lembur, asuransi kesehatan, atau istilahnya memanusiakan manusia. Yang kedua, investor. Para manajer perusahaan harus akuntabel terhadap pengelolaan keuangan. Jangan lupa, investor harus diuntungkan dengan memberikan dividen yang pantas. Yang ketiga, pemasok. Hubungan dengan pemasok berkaitan dengan penetapan harga yang wajar, negosiasi, serta hubungan relasional keduanya. Yang keempat, ada komunitas lokal. Perusahaan harus bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini bisa terwujud dengan memberikan program-program pelatihan, pembiayaan pengembangan usaha, pendidikan, perbaikan lingkungan, dan masih banyak program-program lainnya. Karena perusahaan harus sadar bahwa kehadirannya dapat memberikan dampak pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memberikan feedback terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah komunitas lokal. Dan yang terakhir adalah konsumen. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa memberikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Apa sih hak-hak konsumen? Yang pertama, konsumen memiliki hak atas produk yang aman. Yang kedua, konsumen memiliki hak atas seluruh aspek produk. Yang ketiga, konsumen memiliki hak atas memilih merek apa yang ingin dia beli. Lalu yang keempat, konsumen memiliki hak untuk bisa didengar. Yang kelima, konsumen memiliki hak mendapatkan informasi dalam hal pembelian. Yang terakhir, konsumen memiliki hak atas pelayanan yang ramah. Lalu, ada berapa pendekatan sih tanggung jawab sosial? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendekatan obstruktif,
yaitu sebuah pendekatan perusahaan seminimal mungkin untuk memecahkan masalah sosial. Yang kedua, pendekatan defensif, merupakan pendekatan perusahaan hanya untuk memenuhi persyaratan minimum aturan hukum. Yang ketiga, pendekatan akomodatif, merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan melakukan tanggung jawab melebihi persyaratan hukum terhadap komitmen kelompok dan individu dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah pendekatan proaktif, yaitu sebuah pendekatan mencari peluang untuk memberikan sumbangan kesejahteraan terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana tanggung jawab perusahaan? Jadi, kalau kalian jadi manajer, mau pilih pendekatan yang mana? Tulis di kolom komentar.